Sekarang saya kampanye DP 0%, boleh. Dengan persyaratan tidak pernah cacat di bank, Anda benar-benar pedagang, Anda benar-benar pengusaha. Jangan dengar berita-berita di luar yang hanya dari mulut ke mulut, akhirnya menyebabkan kesalahan yang Anda dengar, Anda sampaikan ke orang lain, akhirnya kesalahan itu terbawa-bawa. Dan orang lain yang mendengar, menyampaikan lagi ke orang lain, dan kesalahan itu akan menyebar. Jadi berita hoax yang luar biasa. Oke guys, selamat datang di channel kami. Saat ini saya akan bahas yang lagi viral, DP 0% dan pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM 0%. Bagaimana skema simulasi hitungan pajak 0% dengan DP 0% yang selama ini kita lihat di media sosial banyak yang salah mengerti. Ada yang bilang bahwa seluruh pajak dihapus. Jadi kalau dihapus itu kalau 45%, kalau harga mobil 100 juta dipotong 45 juta berarti harga mobil 55 juta. Nah, itu salah ya. Apabila Anda ingin penjelasannya, skema penjelasan perhitungan pajak 0% dan DP 0%, subscribe channel kami, share ke grup-grup media sosial teman-teman Anda bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Sebelum lanjut video ini, di like dulu ya guys. Sebelum saya menjelaskan masalah 0%, entah itu pajak atau DP, pertama saya mau menjelaskan dulu masalah pajak kendaraan bermotor. Oke, pajak itu ada 4 macam, yaitu pertama PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Dan yang ketiga adalah PPNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, biasanya ada di STNK yang pertama keluar. Dan ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor ini, 4 pajak ini berapa presentasinya? Pertama, untuk PPN itu 10% dan untuk PPNBM 10%, PPNKB sebesar 12,5%. Itu biasanya untuk Jakarta 12,5%. Tidak tahu kalau Kaltim setiap daerah itu, karena itu pajak daerah, jadi setiap daerah itu pasti berbeda. Tapi kalau perbedaan pun itu tidak terlalu jauh. Dan yang terakhir PKB 2%, itu yang kita bayar setiap tahun guys. Saya mau jelaskan kepada Anda, apabila nilai jual kendaraan bermotor itu harga 200 juta, jadi kalau 10% yang tadi itu PPN 10% ditambah 10% PPNBM ditambah 12,5% BPNKB ditambah dengan 2% PKB, jadi hasilnya itu adalah 34,5% total dari pajak ya. Nah, kalau kita hilangkan PPNBM, itu kita hilangkan, ya kita hitung dulu pertama tadi 200 juta misalnya harga kendaraan, kita kali 34,5% dari pajak yang tadi saya sebut 4 pajak itu, jadi hasilnya adalah 69 juta. 69 juta itu kalau yang PPNBM, ya pajak pertambahan nilai barang mewah itu kita hapus jadi 0%, kita hilangkan 10% dari 200 juta. Berarti hasilnya 20 juta rupiah guys. Nah, itulah pemotongannya PPNBM. Jadi yang dihilangkan itu 0% hanya PPNBM, bukan keseluruhan pajak. Yang PPN itu tetap ada, yang BPNKB itu tetap ada, dan PKB itu tetap ada. Ya, jadi jangan salah mengerti di sini. Tergantung mobil apa yang Anda mau beli. Mobil apa aja yang mendapat pemotongan pajak 0% untuk PPNBM? Pertama, mobil di bawah 1500 cc. Yang kedua adalah buatan Indonesia. Dan yang ketiga adalah komponen lokal itu harus 70%. Nah, sekarang kita lihat mobil apa aja yang buatan Indonesia. Kita lihat seperti Terios, Xenia. Kalau LCGC itu memang sudah 0% PPNBM, jadi sudah tidak ada lagi pengurangan. Memang sekarang kemarin itu 0%, sekarang ada 3%. Nah, itu belum jelas apakah 3% ini dipotong atau tidak. Yang jelas kalau ada pemotongan 3%, selisihnya sedikit aja ya. Tapi yang jelas yang untuk mobil non LCGC seperti Terios dan Xenia itu yang dapat potongan pajak PPNBM 0% guys. Jadi itu 0% itu dihilangkan ya. Seperti di luar Daihatsu itu kayak Expander
atau RAS itu sama dengan Terios, atau Livina. Nah itu. Nah sekarang saya akan bahas sampai kapan pajak ini akan dikurangi. Oke. Untuk tahap pertama, pengurangan PPNBM 0% yaitu pada bulan Maret sampai April. Itu dikenakan pemotongan pajak PPNBM 0%. Dan setelah itu tahap kedua, bulan Juni sampai bulan Juli itu ada pengurangan pajak 50%. Dan yang ketiga, bulan Agustus sampai bulan September itu ada pengurangan 25%. Jadi makin ke atas itu makin berkurang. Dan Oktober sampai November normal. Apakah itu normal atau ada aturan lagi atau ada perpanjangan, kita tidak tahu karena pemerintah yang ngatur itu. Oke? Jadi sekarang apabila Anda ingin beli mobil, alangkah baiknya Anda beli di bulan Maret atau April. Karena bulan Maret April itu ada pemotongan 0%, ya. Ada juga yang bilang sampai Mei, tapi kan kita tidak tahu. Aturan pemerintah itu kan bisa berubah-berubah. Karena ini yang kendalikan pemerintah, ini masalah pajak, bukan masalah harga. Kalau masalah harga ya dipantau sama pemerintah, tapi distributor juga yang ngatur. Ya, kalau Daihatsu itu Astra yang ngatur. Untuk PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah antara 3% sampai 125%. Sekarang kita lihat apa aja yang 3%, apa aja yang 125%. Untuk PPNBM yang 3% itu adalah mobil LCGC, low cost green car, seperti Sigra, Ayla, ya, ada Agia juga, ada Kalia, ada Brio. Nggak tahu Brio itu LCGC, tapi mereka nggak akui itu kalau LCGC. Ya, kita lihat aja di pajaknya itu LCGC atau tidak. Dulu low cost green car itu 0%, tapi sudah kena 3% sekarang ya. Makanya untuk LCGC dia tidak ada pengurangan. Yang ada pengurangan PPNBM adalah mobil 1500 cc ke atas. Oke. Dan yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi, produk lokal ya. Oke. Dan sekarang untuk PPNBM dari 3% sampai 25%. Apa aja kategorinya? 3% sampai 25%. Pertama LCGC 3%. Yang kedua, minibus. Mobil minibus itu dikenakan 10% PPNBM. Seperti Terios, Xenia, RAS, Avanza, Expander itu kena 10%. Dan yang berikut adalah mobil minibus yang cc-nya antara 1500 sampai 2500. Kalau mobil minibus 1500 cc sampai 2500 cc itu dikenakan pajak PPNBM 20%. Wow. Nah, sekarang kita lihat pajak apa yang sampai 30%. Sedan di bawah 1500 cc itu adalah kena PPNBM 30%. Indonesia untuk mobil tambang sudah jarang yang keluar 3000 cc. Di atas 2500 cc sudah jarang karena dia dikenakan PPNBM 125%. Wow, itu kalau mobil 500 juta. Kalau kena 125%, kalian hitung aja sendiri berapa? 125%. Bisa 1 miliar lebih ya. Jadi itu kenapa di Indonesia sudah tidak keluar lagi mobil dengan cc 3000 cc di atas 2500 cc. Oke, itu kategori yang untuk PPNBM ya. Sekarang bagaimana perhitungan pemotongan pajak mobil yang non LCGC? Ya, kita lihat dulu mobil apa aja yang non LCGC. Otomatis kalau di Daihatsu itu Terios sama Xenia. Jadi kalau Ayla, Sigra, Grand Max Pickup itu tidak ada pemotongan karena itu memang sudah ada pemotongan. Ya, Terios sama Sigra, sama minibus Luxio sama minibusnya Grand Max, bukan pickup ya, Grand Max minibus. Setelah di luar Daihatsu itu apa aja? Expander, ya, Avanza, RAS itu pasti karena dia sama dengan Terios sama Xenia. Apalagi Livina, ya, Brio. Nah, sekarang bagaimana perhitungan non LCGC tadi? Pertama, PPN. Ya, untuk PPN 10%, untuk PPNBM 10%, untuk BBNKB 12,5%. Itu untuk daerah Jakarta, untuk daerah Kalimantan Timur dan lain-lain. Ada perbedaan ya, walaupun perbedaannya sedikit tapi itu tergantung daerah masing-masing. Dan ada PKB 2%. 2% PKB itu yang kita bayar setiap tahun.
Dan ada juga selain 2% itu ada pajak progresif. Ada yang 3%, ada yang 4% pertambahan pajak. Oke? Jadi bagaimana hitungannya setelah dengan perhitungan pajak ini? Yang dihilangkan hanya PPNBM. Itu aja yang dihilangkan 0% selama bulan Maret sampai April. Ya, yang pajak PPN, BPNKB dan PKB itu tidak dihilangkan. Jadi jangan salah mengerti, guys. Sekarang mari kita lihat, setelah kita potong pajak 10% tadi, bagaimana harga Terios dengan harga Xenia? Untuk harga cash Xenia yang 1300 cc tipe X, yang harga sebelumnya 215.300.000 menjadi 204.050.000. Itu belum termasuk diskon. Diskon sekarang untuk Xenia 18 juta, ya. Diskon itu berubah-berubah, bisa naik bisa turun. Kita jangan lihat dulu diskonnya, kita lihat dulu harganya, ya. Dari 215.300 menjadi 204.050.000. Yang kedua, untuk Xenia yang tipe RAT 1500 cc dari harga lama yang sebelum penurunan pajak itu 257.600.000 rupiah menjadi 243.850.000 rupiah. Sekarang mari kita lihat harga Terios sebelum pengurangan pajak. Untuk Terios tipe X, harga sebelum pengurangan pajak adalah 230.900.000 rupiah menjadi 217.450.000 rupiah. Ini harga on the road Balikpapan, ya guys. Dan Terios tipe R AT harganya 285.600.000 rupiah menjadi 269.350.000 rupiah. Lumayan ya untuk selisihnya. Oke, jadi itu aja pengurangan pajak untuk harga Daihatsu. Dan silahkan Anda lihat di deskripsi di bawah apabila Anda ingin lihat harga pengurangan pajak dari keseluruhan tipe Daihatsu non LCGC. Oke, itulah perhitungan pajak 0% PPNBM. Dan untuk DP 0% tanpa DP tergantung leasing, apakah leasing mau dengan tanpa DP. Jadi contoh 200 juta harga mobil tanpa DP, berarti pokok hutang Anda 200 juta ditambah asuransi ditambah bunga 8,5% atau 9,5% per tahun. Dan untuk perhitungan itu nanti di video berikutnya. Oke, sekarang terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan Anda subscribe channel kami. Dan jangan lupa share juga ke grup-grup media sosial teman-teman Anda, agar supaya teman-teman Anda bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Oke, bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga Anda bisa mengerti bagaimana perhitungan PPNBM 0% dan bagaimana perhitungan tanpa DP 0%. Ya, jangan dengar berita-berita di luar yang hanya dari mulut ke mulut, akhirnya menyebabkan kesalahan yang Anda dengar, Anda sampaikan ke orang lain, akhirnya kesalahan itu terbawa-bawa, guys. Dan orang lain yang mendengar yang salah akan menyampaikan lagi ke orang lain, dan kesalahan itu akan menyebar jadi berita hoax yang luar biasa. Oke, sekarang saya kampanye DP 0%, boleh dengan persyaratan tidak pernah cacat di bank. Anda benar-benar pedagang, Anda benar-benar pengusaha. Tapi kalau Anda cacat di bank dan lain-lain, bisa jadi itu tidak disetujui. Oke? Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, bagi konsumen setiaku di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Apabila Anda ingin pesan mobil, silahkan Anda telepon dengan nomor telepon di bawah ini, nomor WA di bawah ini, dan follow Instagram kami. Anda bisa juga DM di Instagram kami. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Daihatsu. Dadah.